Oke, selamat siang ya. Pada akhir-akhir ini lagi ramai nih ya perbincangan tentang pesulap merah atau Marcel Radival. Kalau saya pesulap hitam, karena pakai kaos hitam ya. Jadi tidak ada ilmu yang hitam, tidak ada ilmu yang putih, tidak ada ilmu yang merah, tidak ada ilmu yang kuning. Ya, yang ada adalah ilmu seperti itu. Jadi ilmu itu ya hanya ilmu, nggak ada merah, nggak ada kuning, nggak ada hitam, nggak ada ilmu sesat, nggak ada ilmu yang putih, nggak ada ilmu yang biru dan sebagainya ya. Ilmu adalah ilmu ya. Merah dan putih dan sebagainya itu adalah anggapan kita saja atau persepsi kita. Kalau pakai mantra Jawa itu dianggap sesat, kalau pakai mantra Arab itu dianggap putih. Itu kan hanya anggapan saja, sebenarnya sama saja ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk reaction ya tentang kasus Gus Samsudin Jandab dan Marcel Radival atau pesulap merah yang lagi viral seperti itu. Saya tidak akan bicara tentang mana yang benar dan mana yang salah. Kalau masalah trik ya, saya udah tahu lama ya tentang trik-trik, tentang meskipun tidak detail, tapi memang dalam sistem perdukunan itu memang menggunakan trik ya. Ya, untuk apa? Sebetulnya ini tidak terkait dengan benar dan salah ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Contohnya begini, kalau misalkan Anda ketemu dengan seseorang, kemudian orang itu menampilkan sebuah atraksi sulap yang luar biasa, dan Anda percaya pada orang itu, dan berkat Anda percaya dengan orang itu, kemudian Anda diobati dan sembuh. Itu kan ada benarnya. Maksudnya bagaimana? Itu hanya untuk membantu sugesti seseorang menjadi lebih powerful. Nah, itu benar seperti itu menurut saya. Meskipun ada triknya, meskipun ada hoaknya, tapi itu dibutuhkan untuk membantu kita menaikkan sugesti kita. Yang mengobati itu ya sugesti kita sendiri sebetulnya. Nah, itu satu ya. Yang kedua, kalau itu dianggap sebagai sesuatu hal yang sebenarnya, nah itu yang kurang tepat, karena apa, itu adalah trik ya. Ya, bukan hasil dari bertapa dan sebagainya, karena itu jarang ya. Karena begini ya, energi itu ya nggak tampak seperti itu. Kalau energi itu kelihatan seperti itu, tampak cahaya, kelihatan kasat mata dan sebagainya, itu justru trik. Kenapa? Karena energi itu ya nggak tampak seperti itu, kecuali dilihat dengan mata batin atau dengan orang-orang tertentu yang indigo dan sebagainya ya. Itu yang kedua. Nah, di sini saya lebih menekankan kepada juga pembelajaran tentang bagaimana sikap kita untuk menanggapi itu sebetulnya, bukan masalah benar salah ya. Karena ya tipis sekali perbedaannya antara benar salah. Mungkin yang diobati Gus Samsudin Jandab meskipun itu trik, itu juga ada yang sembuh dan ada yang nggak sembuh. Terus misalkan ada orang yang pengobatan yang real misalkan seperti itu, juga ada yang nggak sembuh, ada yang sembuh. Jadi efeknya itu ya sama saja sebetulnya. Apakah yang palsu itu kemudian semuanya nggak sembuh atau semuanya gagal? Nggak juga, ada yang sembuh juga karena sugesti. Mereka percaya betul karena tersugesti. Terus yang pengobatan asli misalkan seperti rumah sakit dan sebagainya, apakah semua itu sembuh meskipun dia menggunakan obat-obatan yang asli, bahkan real ya, tampak? Ya nggak juga, nyatanya ada yang nggak sembuh seperti itu. Jadi ya 50-50 ya, paradok ya, istilahnya seperti itu. Nah, di sini saya lebih menekankan kepada apa ya istilahnya. Jadi sebetulnya tuh antara Gus Samsudin Jandab dan Marcel itu atau pesulap merah itu sama-sama diuntungkan dengan adanya kasus tersebut. Sebetulnya yang pertama, dari Gus Samsudin sendiri, dia memiliki keuntungan dari pasien tentunya ya, dengan berbayar dan sebagainya. Dia mendapat keuntungan dari situ, dia mendapat survive dari situ. Nah, keuntungan Marcel apa? Dia juga dapat keuntungan dari membongkar triknya. Nah, Marcel dapat keuntungan itu dari mana? Secara tidak langsung dari Gus Samsudin ya, secara tidak langsung. Kenapa bisa seperti itu? Coba kalau nggak ada Gus Samsudin, yang dibongkar apa? Ya, yang dibongkar apa? Misalkan sesuatu hal bisa dibongkar, itu syaratnya kan harus ada yang dibongkar. Kalau misalkan seluruh Indonesia itu udah cerdas semua,
seluruh Indonesia itu sudah tidak percaya dengan hal seperti itu, maka keduanya akan berpotensi tidak laku. Jadi yang tidak laku itu bukan cuma Gus Samsudinnya, tapi Marcel Radival pun tidak laku. Kenapa? Ya, yang dibongkar siapa? Kan harus ada yang dibongkar ini ya. Yang dibongkar adalah Gus Samsudin, yang membongkar adalah Marcel Radival. Yang dibongkar dapat untung dari pasien, ya kan? Kemudian yang membongkar ini dapat keuntungan secara tidak langsung dari Gus Samsudin sebetulnya. Ya, meskipun Gus Samsudin merasa dirugikan mungkin ya, karena triknya dibongkar, tapi Marcel Radival dapat keuntungan dari situ. Jadi sama-sama cari makan sebetulnya ya, sama-sama cari makan dengan caranya sendiri-sendiri. Yang satu dengan cara ngetrik pasien ya, dengan cara mengetrik pasien, yang satunya membongkar dukunnya seperti itu. Jadi ya sebetulnya yang rugi itu siapa sebetulnya? Ya yang rugi adalah orang-orang yang belum paham tentang ini. Jadi keduanya sama-sama diuntungkan, keduanya sama-sama survive dan saling membutuhkan ya, saling membutuhkan. Jadi Bung Marcel atau pesulap merah ini juga sangat membutuhkan dukun sebetulnya, secara paradoks, secara kebalikan. Membutuhkan bagaimana? Membutuhkan untuk dibongkar. Karena apa? Kalau tidak ada mereka, yang dibongkar siapa? Akhirnya channelnya juga mati sendiri kan, seperti itu kan. Kalau nggak ada yang dibongkar kan bingung. Akhirnya nyari-nyari kemana nih? Siapa yang kira-kira punya trik? Siapa yang berani nantang saya? Siapa yang kira-kira yang bisa saya bongkar-bongkar nih? Nah seperti itu ya. Kalau tidak ada yang dibongkar, maka sama aja, channel akan mati karena nggak ada tayangan lagi, udah bener semua, misalkan seperti itu ya. Makanya karena channelnya itu juga berkaitan dengan bongkar-bongkaran, maka dia nyari terus, nyari siapa ini yang berani saya tantang, siapa ini yang kira-kira bisa saya upload sebagai video dan sebagainya, supaya masyarakat tertarik, dan berkat itu dia mendapatkan AdSense atau bayaran dari YouTube. Nah jadi sebetulnya antara Gus Samsudin dan Marcel Radival ini sesuatu yang berseberangan, sesuatu yang kanan dan kiri, tapi sama-sama membutuhkan, sama-sama menguntungkan gitu loh. Tanpa Gus Samsudin, Marcel Radival, bukan berarti hanya Gus Samsudin, tanpa orang-orang seperti Gus Samsudin, seperti yang perguruan apa itu ya, yang kemarin dibongkar itu juga secara nggak langsung bisa menghidupkan dari channelnya Marcel Radival, karena Marcel Radival hidup dari membongkar, berarti harus ada yang dibongkar. Coba kalau nggak ada yang dibongkar, maka akan mati gitu loh ya, akan mati. Nah, karena channelnya tergantung pada orang-orang yang melakukan trik. Nah seperti itu, makanya dia nyari terus, siapa nih yang bisa trik, saya tantang nih, siapa yang bisa. Dia akan membikin perkara terus ya, mancing-mancing perguruan-perguruan dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya ada konten seperti itu. Misalkan dia nggak ada konten, dia bingung nyari mana nih, nggak ada yang dibongkar apa. Nah seperti itu. Jadi keduanya sama-sama diuntungkan seperti itu. Nah, dan masyarakat memang cukup lumayan tercerdaskan dengan adanya konten tersebut ya. Jadi ada manfaatnya juga sebetulnya, dengan mengetahui bahwa oh ternyata itu settingan, ternyata seperti itu ya. Karena begini, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang suka dengan kontroversi. Jadi kalau ada keributan seneng, kalau ada pertengkaran seneng sekali, kalau ada film yang berbau horor, berbau mistis, berbau apa ya, ibaratnya itu bentrok-bentrok seperti di sinetron tuh suka banget. Makanya masyarakat Indonesia video-video yang berbau bentrok, yang berbau kisah, yang berbau pertengkaran, yang berbau bongkar-bongkaran itu laku keras. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu suka dengan hal yang berbau kisruh gitu loh, yang berbau percekcokan seperti itu. Kalau masyarakat tidak suka dengan itu, maka channel-channel seperti itu ya nggak laku gitu loh. Nggak laku. Kenapa? Kalau orangnya tuh suka yang hal positif, yang suka hal yang sepertinya itu membangun, tidak suka dengan pertengkaran, tidak suka dengan cekcok, tidak suka dengan keributan, tidak suka untuk membenarkan salah satu atau mencari
kebenaran-kebenaran dan seperti itu, maka ya nggak laku gitu. Maka banyak sekali konten kreator yang mencoba untuk membuat keributan. Supaya apa? Supaya penggemarnya banyak. Dan konten kreator yang tidak mencari keributan meskipun dia mendidik itu memang sangat ini ya, jarang penontonnya. Seperti contoh kalau saya ngefans tuh Guru Gembul, channelnya bagus tapi dia nggak bikin keributan, dia nggak bikin sesuatu yang apa ya, sesuatu yang bikin panas pikiran orang itu, sehingga ya nggak berkembang ya. Maksudnya berkembang tapi ya nggak semeledak orang-orang yang bisa bikin kekacauan atau perseteruan atau pertengkaran dan seperti itu. Makanya channel-channel saya prank itu laris dulu ya. Kenapa? Karena ini masyarakat Indonesia itu suka dengan sesuatu yang berbau pertengkaran. Seperti itu intinya. Jadi memang keterkaitan antara pesulap merah dan Gus Samsudin Jandab dan dukun-dukun dan orang-orang yang lain itu semuanya adalah saling terkait. Tanpa Gus Samsudin juga, tanpa orang-orang seperti Gus Samsudin Jandab yang bisa dibongkar, maka channelnya Marcel Radival juga nanti tutup gitu. Ya, jadi mirip seperti pemadam kebakaran dan rumah yang kebakaran. Coba kalau ada pemadam kebakaran tapi nggak ada rumah yang kebakar, kan bingung yang mau dipadamkan apa kan gitu kan. Maka antara pemadam kebakaran dan petugas kebakaran, pemadam kebakaran dan rumah yang kebakar itu saling terkait, saling membutuhkan seperti itu. Ya saya cuma reaction aja ya. Jadi ini saya netral ya, saya netral. Kalau masalah trik, ya saya sudah belajar, saya sudah tahu lama ya, sebelum itu sudah lama banget ya. Soal-soal seperti trik-trik itu sudah. Makanya biasanya paranormal atau supernatural yang memang benar-benar murni dia permainan energi itu nggak pakai trik, dan dia itu nggak bisa membuktikan secara fisik. Maksudnya gimana ya, nggak ada kelihatan terbang, keris terbang, terus ada aura yang kelihatan nyata seperti itu enggak ya. Biasanya malah lebih normal atau lebih biasa saja gitu ya. Misalnya ngobati ya ngobati aja, itu enggak pakai pertunjukan seperti apa ya. Memang kalau pertunjukan yang bersifat akrobat atau bersifat wow, misalkan mengeluarkan paku dari mulut, itu memang kebanyakan trik ya. Memang nggak ada sistemnya sih. Ibaratnya paku bisa keluar dari mulut tuh nggak ada ya. Semacam itu. Kalau memang pengobatan yang murni, yang murni energi, murni tenaga dalam, murni batinnya, itu memang biasanya itu tidak menampilkan sesuatu hal yang kelihatan kasat mata gitu ya, biasa aja gitu loh. Kalau yang asli ya biasa aja gitu loh, biasa aja, nggak ada kelihatan wah misalkan apa ya, ada misalkan batu ginjal yang disedot kemudian batu ginjalnya keluar, itu tidak seperti itu. Biasanya memang kejadiannya itu alami, hilang sendiri atau kebawa sama urin dan sebagainya ya. Jadi pengobatan yang asli itu biasanya nggak terlalu kelihatan mencolok gitu loh, nggak kelihatan menarik seperti itu, karena tidak menampilkan ini permainan trik dan permainan sulap seperti itu. Ya murni aja, nggak heboh gitu ya, seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.